Oke, kembali lagi dengan bintang tamu kita Ibu Suci Wildanis, salah satu pimpinan kita di Bawaslu Kota Payakumbuh. Seperti yang saya bilang tadi, ada pengalaman menarik ketika saya dimarahin oleh beliau ini. Beliau sebagai pimpinan dan saya sebagai jajaran di kecamatan. Sebuah cerita waktu itu ketika Ibu Suci ini marah, memang gara-gara saya juga. Beliau ini meminta data waktu itu paling telat dikirim jam 2, ternyata jam 4 belum rampung kami mengirimnya, menginputnya. Tapi sebelumnya Ibu Suci ini mesan kerupuk jengkol ini. Tapi waktu itu beliau marah, kenapa ini akhirnya saya panik sendiri. Teman-teman di kecamatan nanya, kenapa panik? Ini gimana Ibu Suci ini marah-marah? Oh, input kita kan belum kelar. Beliau minta jam 2, tapi jam 4 belum kelar juga. Padahal tadi sebelumnya Ibu Suci ini udah pesan kerupuk jengkol istri saya. Terus gimana ini ceritanya? Kata saya kan kepada udah telepon aja. Saya telepon. Saya udah takut ini duluan. Udah gemetaran. Keringat kuning saya keluar waktu itu. Harusnya keringat buat keluarnya besok, sekarang keluarnya. Saya udah takut ini gimana ya, saya telepon. Bu Suci masih ingat saya jawab, Bu Suci jawab waktu itu. Saya profesional. kerja. Kalau urusan itu beda lagi, antarin nanti habis maghrib. Aduh, saya waktu itu udah keluar napas. Aduh, alhamdulillah lega. Ternyata beda ya, ini kerja nih sama yang ini beda lagi, kata saya. Oke, itu kan sangat menarik. Kenapa Ibu bisa langsung ketika saya telepon itu langsung mengeluarkan atau menerjemahkan bahasa dengan seperti itu? Kenapa nggak marah-marah? Udah nanti aja. Ini kamu dari tadi minta data, input data nggak kelar-kelar. Kenapa waktu itu Ibu bisa berbagi peran? Ibu kan pernah, saya masih ingat nih, Ibu pernah bicara kita tetap berjalan lurus, tapi kita punya cabang masing-masing, tapi kita tetap lurus. Dan satu lagi yang saya sangat masih ingat, kita dilantik di bawah kitab suci, malu sama amanah yang diberikan. Yeah. Nah, kenapa ketika saya telepon waktu itu Ibu bisa berbagi dua peran? Karena ini Pak Rio, ketika saya masuk ke pintu Bawaslu, ya peran saya sebagai hal yang dari rumah, saya tompangkan ke bunga-bunganya ayah. Saya mulai masuk dengan profesionalitas gitu. Nah, ketika rapat, ya hari itu kita keluarkan masyarakat juga harus tahu kenapa hari ini Bawaslu itu kita lihat setiap tahapan kok cepat ya Bawaslu mengeluarkan ini loh indeks kerawanan pada kampanye, ini loh indeks kerawanan pada masa pemutakhiran data pemilih. Itu semua adalah data yang kita dapatkan, proses yang didapatkan oleh Pak Rio dengan teman-teman. Nah, jadi Bawaslu RI sudah bikin waktu jam sekian pakai link ya. Sekarang tuh dengan teknologi pengirimannya, dan itu mesti cepat karena tentu pimpinan kita di Bawaslu RI menganalisa dan ngambil kebijakan dan strategi pengawasannya gitu. Kita ingat pada pemutakhiran data pemilih ya, mulai dulu ada ada hal-hal yang dikecualikan, akhirnya ada bentuk-bentuk pencegahan yang kita lakukan ya pada data-data pemilih gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kenapa kita mesti di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota sampai tingkat pengawas TPS kemarin sudah ada jam yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI untuk pengiriman laporan kita secara online ke Bawaslu RI. Nah, kalau misalnya itu tidak sesuai, tentu kita bagian dari perusak proses demokrasi yang tidak berkualitas tadi gitu. Makanya kita harus disiplin soal itu gitu. Nah, bagi saya sudah selesai di forum itu. Keluar saya pintu belakang, saya nggak ada lagi mikir apa, saya memang ketawa dengan staff saya gitu kan. Oh ya makanya Kak, oke gitu-gitu. Makanya nggak kepikiran, terkadang sudah saya catat. Biasanya saya ke ruangan saya, yaitu saya catat prosesnya, apalagi ya hari ini, apalagi besok kegiatan, ya itu. Makanya saya bilang Pak Aryo, kok nyangkut ke sini nih. Oke Bu, dari 15 anggota Panwascam semuanya, Ibu punya sesuatu yang Ibu rindukan nggak? Apa yang Ibu menariknya dari, apa yang sangat Ibu rindukan dari kami 15 Panwascam ini? Ada nggak yang dirindukan atau nggak rindu sama sekali ini ceritanya? Sangat rindu.
Dari sisi apa Ibu merindukan Panwascam? Bagi saya teman-teman saya unik. Heeh. Dan sebenarnya saya juga belajar dari teman-teman gitu. Saya juga rindunya semuanya punya karakter masing-masing. Iya. Kalau misalnya Utara gimana? Oh ya ini kayaknya butuh Kak Uci ke situ. Kan teman-teman kalau staff manggil saya Kak Uci ya. Iya. Butuh Kak Uci ke situ Kak. Oh gini. Uniknya di situ. Ini udah rindu kali dengan Kak Uci nih di situ. Iya. Nah, Timur bagaimana? Itu semacamnya. Saya selalu bilang sama teman-teman, ketika saya ke lapangan, saya mau berbaur, jangan anggap saya harus disiapkan gini Iya, gitu. iya, Tidak, benar, ya. kan pernah saya bilang itu. Enggak, saya harus membaur, saya harus melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman itu emang susah dibawa gitu. Apalagi masa Covid ini. Saya sangat rindu bagaimana teman-teman itu telepon saya, WA saya, Bu ini gimana, Ibu gimana, gitu kan. Saya nggak selalu mengupaskan kulit pisang, enggak. Coba lihat pasan ini bagaimana, ini bagaimana, supaya juga dia tertarik untuk membacanya. Jadi ini ya soal surat saja kita lihat itu ya. Dan saya rindu dengan itu, rindu dengan teman-teman. Ya, saya sebenarnya sudah tahu kalau misalnya udah teman-teman sudah datang, saya bicara, saya udah tahu nih pasti ada. Oke, Ibu, rindu enggak? Ini secara pribadi ya, ketika saya di forum itu yang sering bikin ulah, yang sering bikin rusuh, ujung-ujungnya mancing tawa gitu. Membosankan, menyebalkan atau merindukan sekarang. Waduh, ini Pak Rio ini lagi nih. Ujung-ujungnya pasti nih. Menyerocos nggak jelas. Itu secara sadar tidak sadar Pak Rio, sebenarnya saya melatih itu. Melatih Pak Rio. Jadi sudah tahu apakah Bu Suci ini untuk ini saya nggak mau misalnya ada kan tadi saya sudah jelaskan. Ketika saya bertanya nggak bisa jawab, apalagi orang gitu kan. Melatih bagaimana teman-teman itu pede di lapangan ketika keren, nah terus saya selalu bilang utara dulu terus perdian dengan dada saya dulu utara dulu ya. Jadi Randi, Uul ketahuan nih sekarang ya gimana kita ini dilatih. Ya karena gara-gara kita sih yang sering bikin yang sering telat datang. Karena masyarakat juga banyak menantikan proses yang dilakukan oleh teman-teman Kecamatan Payakumbuh Barat. Banyak yang waktu dilantik itu menanyakan, ini siapa ini gondrong macam-macam lah. Dan ada foto itu saya ingat tuh sampai ke kabupaten kota lainnya. Ini serius Ci, lu ini semacam. Saya melihat dari sisi ininya, kami melihat dari sisi ini. Untuk penyampaian sosialisasi pengawasan itu mesti ada orang yang jiwa seninya seperti ini. Nah seperti itu dulu Pak Terima kasih Rio. sekali Bu yang sudah diamanahkan saya waktu itu sampai sekarang menjadi anggota Panwascam. Oke Bu, terakhir ini. Ibu punya pesan nggak kepada atau harapan nggak kepada masyarakat atau kepada lembaga Ibu sendiri di Bawaslu? Harapannya adalah dalam proses demokrasi ini pengawas pemilu itu tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan masyarakat. Nah, dia juga membutuhkan perempuan untuk melakukan pengawasan. Karena kita lihat dari proses yang ada, DPT kita saja lebih banyak perempuan. Pemilih aja kemarin yang berpartisipasi lebih banyak perempuan. Artinya tidak ada demokrasi, tidak ada perempuan gitu. Tidak ada perempuan, tidak ada demokrasi. Di seluruh lini itu ada perempuan. Jadi dimanapun kita berada, khususnya untuk masyarakat Kota Payakumbuh, mari bersama dengan Bawaslu melakukan proses pengawasan. Ya, pengawasan itu kita jadikan sebuah budaya. Pemilu itu kita jadikan sebuah budaya, tidak hanya datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Bagaimana kita melakukan proses pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang ada, apakah ini sudah benar atau tidak. Kalau kita biarkan, tentu kita bagian dari perusak demokrasi tersebut gitu. Nah, saya juga harus mesti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Kota Payakumbuh yang ad hoc ya. Ini sangat luar biasa perjuangan kita. Saya selalu bilang bahwa kita bekerja melakukan pengawasan pada masa tahapan yang biasa, tapi masanya tidak biasa karena kita dilanda COVID-19. Nah, ini sangat luar biasa bagi
kita sebagai pejuang demokrasi, khususnya kita di penyelenggara pemilu di Bawaslu Kota Payakumbuh gitu. Oke, Gitu, terima Pak. kasih Bu Uci. Banyak sekali yang kami dapatkan dan saya pribadi yang dapatkan dari bincang-bincang kita ini. Terima kasih sudah hadir di Terima kasih juga, program Pak Rio. Otaki, program terbaru dari salah satu anggota Ibu di Panwascam. Terima kasih dan mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan Ibu masih bersedia berkenan hadir di sini menjadi bintang tamu, menjadi narasumber, memberikan materi kepada kita semua dan masyarakat. Dan satu hal lagi, saya yang sangat paling saya ingat, saya sangat berterima kasih sekali telah diberikan amanah sehingga saya dapat mengangkat derajat saya dari orang biasa menjadi seorang pejabat walaupun ad hoc. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa duduk di Bawaslu Kota. Amin. Menggantikan Bu Suci ketika Bu Suci duduk di provinsi atau Amin. RI. Amin. Oke, dan sana semuanya dimanapun Anda berada, dari bincang-bincang kita yang barusan ini, satu hal yang paling kita petik kesimpulannya yaitu dari Bu Suci ini, yaitu untuk menghormati proses dalam segala apapun. Benar Bu ya? Benar. Dan jadilah perempuan yang benar-benar perempuan, tetap berkarir tapi tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Ya. Benar Bu ya? Bisa berbagi peran. Intinya seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga jarak karena kita masih di pandemi. Jaga jarak, pakai masker, jaga hati, jaga perasaan. Sampai jumpa di lain waktu.